Sus! Suster! Suster itu setan! Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Syucapan. Bersama saya yang akan menceritakan film horor Indonesia berjudul Janin 2020. Yang sesuai dengan judulnya berarti film ini bercerita tentang kehamilan yang dibaluti perhororan. Jadi tanpa banyak penjelasan yang berakibat merusak sensasi misteri jalan ceritanya, yang karena udah pasti sukakan dengan channel ini, makanya silahkan subscribe aja sebanyak-banyaknya. Dan mari kita tonton videonya. Dibuka dengan langkah seorang bocil perempuan yang menuju ke kamar bayi karena di sana ia mendengarkan suara-suara aneh, di mana saat dia berada di kamar tersebut tanpa disadarinya boneka di belakangnya bergerak sendiri, yang dilanjutkan dengan musik horor dan stroller yang bergerak sendiri pula, sehingga membuatnya penasaran ingin mengeceknya. Namun rupanya hal itu sepertinya hanyalah mimpi seorang wanita hamil bernama Dinar yang belum lama saja menikah dengan pria bernama Randu, di mana Dinar yang usia kandungannya 4 bulan baru merasakan keanehan pada perutnya, sehingga mereka memutuskan untuk cek kandungan pada esok hari. Dan pada esok harinya saat ingin berangkat, tanpa mereka sadari ada tetangga baru yang menyapanya dengan laga aneh seperti orang mencurigakan. Ia bernama Sukma. Ibu penghuni baru di sini. Saya Sukma. Ketika cek kandungan ternyata janinnya perempuan, lantas keanehan yang dialaminya sudah menjadi sewajarnya. Mengetahui hal itu, mereka pun berencana memberi nama calon anaknya yaitu Sydney, serta menyediakan kamar bayi ketika janinnya nanti lahir, yang mana kamar tersebut sama seperti tempat di pembukaan film tadi. Udah siapin nama juga buat bayi kita. Sydney, bagus juga. Singkat cerita, pada saat itu Dinar yang sedang sendiri di rumah mendengarkan suara-suara aneh di kamar bayi tersebut. Namun saat dicek, ia sama sekali tidak menemukan sumber suara, sehingga merasa gabut. Ia pun mencari hiburan santai, yang mana saat benang rolnya terjatuh dan ingin mengambilnya, tiba-tiba si daster polos membuat Dinar kaget, yang secara bersamaan Randu pun tiba. Namun saat Dinar memberitahu hal tersebut kepada Randu, ia justru tidak percaya. Dan saat esok harinya ketika gegayaan ia melihat belang di perutnya, lalu tiba-tiba saja ada stroller bayi di depan kamarnya. Lantas Dinar pun merasa semakin horor, sehingga ia menelpon Randu yang masih ada lembur kerja di kantornya untuk meminta Randu mencarikannya suster. Dan tak memakan waktu lama, tiba-tiba saja si suster itu pun tiba, yang mana si suster itu sangat polos, pucat, dan tidak ada ekspresi pada wajahnya. Ia dipanggil Susan. Lantas Dinar pun menceritakan keanehan susternya ketika Randu pulang. Namunnya Randu nampak slow aja, dan ketika Dinar menunjukkan belang perutnya yang ia lihat tadi, ternyata sudah tidak ada. Lantas hal tersebut jelas membuat Dinar terheran-heran. Pada esok hari saat Susan mengantar Randu yang ingin ngantor, di mana saat Dinar menyuruh Susan, ia justru mengabaikannya lantaran menuju ke dapur, sehingga Dinar pun mengikuti suster tersebut. Namun tiba-tiba si suster alias Susan malah nongol di belakangnya. Di kantor, Randu memiliki karyawan kerja yang cukup akrab dengannya, di mana toko yang satu ini biasanya memainkan film komedi. Lantaran pada saat itu orangnya protes karena berkas numpuk gaji nggak seberapa, sehingga ia pun menanyakan rekan kerjanya yang kebetulan namanya sama seperti si suster, yaitu Susan, yang mana si Rio bertanya, di mana Susan mantan kau itu? Namun tetapi Randu menyangkal pertanyaan tersebut. Kualat, itu makanya kalau mantanku aku ikut tahu kan? Sementara itu Dinar yang mencari susternya karena suka hilang tiba-tiba. Di situ ia mencoba mencarinya di kamar bayi, lantaran ada yang menariknya ke dalam dengan serontak. Pintu pun terkunci. Meski begitu Susan datang membukakannya pintu walaupun agak lama. Ada apa, Bu? Karena kejadian tersebut Dinar pun memberitahu Randu. Namun seperti biasa Randu pun tidak percaya, sehingga membuat Dinar jengkel. Lantas ia pun menuju mencari solusi kepada Sukma, yang mana Sukma memberi tanggapan bahwa makhluk yang menerornya itu bukan tertuju kepada penghuni rumahnya saja, melainkan justru berfokus kepada janinnya. Dan iya, benar saja, ketika Dinar berada di rumah ia pun muntah darah. Lalu saat menatap wajahnya di cermin nampak tidak sesuai dengan ekspresinya. Dengan bersamaan, sosok daster putih polos yang berada di cermin langsung mencelobotkan kepala Dinar di wastafel, yang dilanjutkan dengan setan yang menggenggam perutnya, di mana hal tersebut membuat Dinar pingsan.
Randu yang melihat bininya pingsan mencoba mencari kebenaran yang dikatakan Dinar selama ini, di mana saat ia berada di kamar bayi tiba-tiba ada janin setengah jadi yang bergerak kepadanya. Lantaran Randu yang telah melihat kenyataan itu pun segera menuju ke suatu tempat di mana maksud tujuannya ke tempat tersebut untuk mencari tahu tentang Susan, yang entah Susan siapa yang dimaksudnya, tapi yang jelas orangnya telah meninggal, di mana Randu diberikan foto Susan tersebut oleh ibu yang ditemuinya, yang di situ ada Sukma juga. Melihat foto tersebut, Randu pun mengira kalau Sukma adalah ibunya Susan, dan penyebab teror di rumahnya adalah ulah dari Sukma, karena memang laganya setiap kali bertemu Dinar pasti selalu memandangi perutnya. Namun rupanya dengan dugaan semua itu kurang benar, lantas nyatanya semua hal aneh yang terjadi di rumahnya adalah ulah arwah penasaran Susan, yang entah kenapa arwah Susan tersebut meneror dan mengincar janinnya Dinar. Lantaran hal tersebut, mereka pun menyadari bahwa Dinar sedang dalam bahaya. Kita harus menolong Dinar dan janinnya. Dan ya benar saja, dimana pada saat itu setan arwah Susan pun sedang meneror Dinar dengan ketawa ketiwi, lantasan mencekiknya dengan posisi tergantung di dinding, yang mana pada saat Sukma datang ke sana melepaskan kalungnya yang disinyalir kalung jimat kelemahan arwah setan semacam Susan, dan bersamaan Susan pun melempar Sukma keluar sampai terjatuh ke bawah, yang sudah pasti membuatnya tewas seketika. Setelah itu Randu yang melihat kalung jimat Sukma pun segera mengambilnya dan membuat arwah Susan hilang seketika. Karena ada orang yang telah tewas di rumahnya yaitu Sukma, Randu pun menjelaskan kepada Dinar yang sebenarnya bahwa di mana beberapa bulan sebelum mereka menikah ada perempuan karyawan baru di kantornya, yang mana Randu dan karyawannya tersebut kenafsuan maksiat sehingga alhasil mereka melakukan perzinaan. Lantaran setelah beberapa minggu kemudian karyawannya itu membawa kabar kalau ia hamil dan meminta Randu untuk menikahinya. Akan tetapi Randu menolak karena lebih mencintai Dinar, apalagi ia akan segera menikah, yang mana dengan tipu dayanya Randu pun membawa karyawannya ke ibu yang tadi ditemuinya, karena rupanya ibu tersebut adalah bidan maksiat alias bidan aborsi, yang mana pada aslinya Randu membawa anaknya Sukma yaitu Susan, karyawan kantornya yang telah dihamilinya, untuk diaborsi alias mengangkat janinnya. Tapi naas pengguguran tersebut tidak berjalan lancar lantaran selain janin, Susan pun ikut tewas. Dinar yang mengetahui sifat asli Bagong suaminya tersebut jelas sangat kecewa. Aku nikahin dia. Aku gak mau lah. Singkat waktu ketika Randu di kantor, ia mendapatkan telepon dari jasa penyedia suster, yang mana ia diberi kabar kalau susternya sebenarnya belum disediakan, dan berarti susternya saat ini adalah arwah Susan, sehingga Randu pun bergegas pulang. Tapi naas saat dalam perjalanan ia justru kecelakaan gara-gara melihat hantu. Hantu, tolong, ada hantu, tolong. Dan ya benar saja, nampaknya arwah Susan telah membuat Dinar melahirkan prematur sekaligus telah mengirimnya ke akhirat, yang mana setelah beberapa tahun kemudian saat anak Dinar yang ia beri nama Sydney diperlihatkan arwah Susan sedang mengasuhnya, yang sepertinya arwah Susan ingin melepaskan kasih sayang sebagai seorang ibu yang tak sempat ia rasakan ketika ia masih hidup di dunia. Lalu tiba-tiba film pun sudah selesai. Pesan yang bisa saya katakan dari film ini ialah bertanggung jawablah terhadap kesalahan yang kita perbuat, sebab jika tidak, kelak kita akan terkena impasnya yang harus diterima, karena sudah pasti kita tak mampu lari dari kenyataan. Dan okelah, sudah pasti subscribe kan kepada si ucapan. Lantas maka dari itu kita tutup aja ya videonya, dan sampai jumpa di video kita lainnya. Dah.